Killer itu dengan penuh kesombongan menunjukkan cara membunuhnya di depan semua orang. Di tengah kerumunan, seorang pemuda sudah hancur dari dalam dan dipenuhi amarah karena ibunya dibunuh oleh monster itu. Di wajah bajingan itu tidak ada sedikit pun rasa malu, hanya sebuah senyum menjijikkan. Melihat semua itu, kemarahan pemuda itu meledak. Ia langsung menerjang ke arahnya. Dalam hatinya ia sudah bertekad bahwa hari ini ia sendiri yang akan menghabisinya. Beberapa polisi mencoba menahannya, tapi tak ada yang bisa melawannya. Ia tinggal selangkah lagi saat tiba-tiba seseorang menyetrumnya dengan stun gun, dan ia langsung jatuh tak berdaya. Si pembunuh mendekatinya. Dengan senyum mengejek ia berkata, "Sekarang kau juga pembunuh." Di tengah kerumunan, John melihat semuanya. Di wajahnya terlihat rasa sakit yang sama dengan yang dirasakan pemuda itu. Rasa kehilangan orang tercinta, sesuatu yang hanya dipahami oleh orang yang pernah mengalaminya. Di Korea tidak ada hukuman mati. Bahkan penjahat paling keji pun sering lolos karena celah sistem hukum. Keluarga korban hancur, tapi hukum tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, John menghabiskan 20 tahun untuk membangun sebuah markas balas dendam, tempat di mana para penjahat yang lolos dari hukum akan dihukum. Ia menamai timnya Revenge Taxi. Anggotanya adalah Lisa, seorang ahli hacking, Mark dan Jim, bagian mekanik, dan John sebagai otak utama. Mereka hanya butuh satu hal lagi, seorang pengemudi yang hebat. Hari itu John melihat pemuda itu dan terkesan dengan kemampuan mengemudinya. Malamnya ia mengambil file pemuda itu. Ternyata dia adalah mantan tentara pasukan khusus yang sudah pensiun, tepat seperti orang yang ia tunggu. Setelah mengetahui semuanya, John langsung mendatanginya dan memberikan kartu taxi driver. Ia menawarkan agar pemuda itu bergabung dengan Revenge Taxi untuk menghukum para monster yang berada di atas hukum. Pemuda itu dipenuhi amarah karena tidak bisa membalaskan dendam ibunya. Jadi ia langsung setuju. Target pertamanya adalah seorang pemerkosa yang seharusnya mendapat hukuman seumur hidup, tapi berhasil bebas dengan pura-pura mengalami gangguan mental. Orang-orang berdiri membawa poster menentangnya, tapi itu tidak mengubah apa-apa. Dalam kemarahan, massa melemparinya dengan sampah, dan disitulah terlihat wajah aslinya. Di depan publik ia berpura-pura polos, tapi begitu masuk ke dalam taksi, sifat aslinya langsung keluar. Namun kali ini ia tidak bisa lagi bersikap angkuh, karena ia sudah duduk di dalam model taksi milik pemuda itu. Di persimpangan, pemuda itu melakukan drift sempurna dan berbelok ke jalan kecil. Sementara itu, Jim menghalangi para reporter dengan memarkir mobilnya pura-pura mogok. Penjahat itu mengira reporter sudah tertinggal dan menjadi senang. Tapi segera ia sadar bahwa mobil itu pergi ke arah yang salah. Ia mulai berteriak, menanyakan kemana ia dibawa. Ketika tidak mendapat jawaban, ia membuka sabuk dan mencoba mencekik pemuda itu. Dalam satu pukulan saja pemuda itu membuatnya tak berdaya. Ketakutan, penjahat itu malah menendang kursi. Pemuda itu mengambil peluru bius dan menembakkannya ke tubuh penjahat itu. Begitu masuk terowongan, mereka bertemu taksi lain. Pemuda itu menekan booster, melajukan mobil, lalu drift dan berhenti di samping taksi lainnya. Ia menyerahkan alat pemantau kaki dan barang-barang penjahat itu kepada John. Lalu ia masuk ke area servis terowongan. Mark langsung bergerak, melepas stiker mobil, mencopot lampu taksi, dan dengan menekan satu tombol saja identitas taksi itu disamarkan. Lampu dalam menyala dan pelat nomor diputar. Dalam beberapa detik, model taksi itu berubah menjadi mobil pribadi. Mereka melewati para reporter seolah tidak terjadi apa-apa, dan dengan cara itu, monster itu menghilang dari pandangan publik untuk selamanya. Jika kamu ingin terjemahan versi lebih formal atau lebih singkat, tinggal bilang saja.